Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Revenant yang dibintangi oleh aktor terkenal Leonardo DiCaprio. The Revenant mengisahkan jalan hidup seorang explorer legendaris di Amerika yang bernama Hugh Glass. Mitologi Glass dimulai pada tahun 1823 ketika ia bergabung ke dalam dunia perdagangan bulu. Saat itu, bulu menjadi komoditi utama yang mendorong perekonomian Amerika. Di masa itu, manusia masih menganut hukum alam. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Sehingga seringkali terjadi persaingan sengit dan pertempuran berdarah yang dilakukan antar suku untuk mempertahankan wilayahnya. Serta tidak lupa saya panjatkan doa untuk teman-teman agar selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Di akhir tahun 1823, Hugh Glass memandu kelompok pemburu bulu atau kulit binatang yang dipimpin oleh kapten bernama Andrew Hendry. Glass sendiri sebelumnya telah menjadi korban pertempuran antar suku. Istrinya berasal dari suku Pawnee, tewas dalam sebuah serangan. Kemudian, Glass memutuskan untuk membawa Hawk, anak semata wayangnya yang ikut bergabung dalam kelompok berburu dengan kawanan pedagang bulu. Ketika dia dan anaknya sedang berburu, perkemahan mereka diserang oleh sekelompok suku Indian bernama Arikara. Banyak korban berjatuhan dan sisanya berhasil menyelamatkan diri dengan perahu. Glass memandu mereka kembali ke Fort Kiowa yang merupakan perkemahan besar milik Kapten Hendry, dengan melewati jalan darat yang membuat mereka meninggalkan sebagian besar hasil buruan di tepian sungai. Dikarenakan sungai yang mereka lewati merupakan wilayah yang dikuasai suku Indian tersebut, sehingga takut akan terjadi serangan berikutnya. Fitzgerald yang merupakan anggota dari Kapten Hendry tidak menyukai keberadaan Glass dalam tim. Fitzgerald menyalahkan Glass atas penyerangan suku Indian di kelompoknya. Dia menuding Glass tidak becus dalam memandu sebuah perburuan. Dalam perjalanan darat, mereka memutuskan untuk bermalam di dalam hutan. Ketika sedang melihat sekeliling perkemahan, Glass diserang oleh induk beruang yang membuatnya terluka sangat parah. Di saat kondisi Glass yang hampir tewas, dia berhasil menembak dan menusuk tubuh beruang tersebut dan memenangkan pertarungan. Kapten Hendry dan tim menemukan Glass yang terluka sangat parah, bahkan tenggorokannya dicabik hingga berlubang. Kapten Hendry yang merupakan seorang dokter dengan segera mengobati luka Glass dengan pengobatan seadanya. Glass pun dirawat sambil melanjutkan perjalanan. Namun perjalanan yang sangat jauh dan terjal membuat tim kewalahan untuk membawa Glass yang sedang terluka. Fitzgerald menyarankan agar Glass dibunuh saja agar tidak menghambat perjalanan mereka. Namun sang kapten yang tidak tega melakukannya memberikan upah yang besar bagi siapa saja yang mau menjaganya hingga Glass mati dan menguburkannya secara layak. Fitzgerald bersedia dengan niat untuk mengganti penghasilannya yang kurang karena hasil buruan yang ditinggalkannya tadi. Selain itu, Hawk anaknya dan seorang pemuda di tim bernama Bridger juga bersedia bersama Glass dan merawatnya hingga mati. Kapten Hendry dan anggota sudah melanjutkan perjalanan. Fitzgerald, Bridger, dan Hawk melewati beberapa hari di tempat tersebut dengan menjaga Glass. Bahkan Fitzgerald sudah menggali tanah dan menyediakan tempat pemakaman untuk Glass. Namun karena nyawa Glass yang tidak segera berakhir, Fitzgerald berniat untuk membunuh Glass, dan aksi itu diselamatkan oleh Hawk, putra Glass, dan Hawk berteriak meminta pertolongan. Tapi karena takut akan terdengar oleh Bridger, Fitzgerald menusuk Hawk hingga tewas, dan Glass yang tidak berdaya menyaksikan langsung kematian putranya itu. Bridger tiba di tempat Glass dengan tidak mengetahui apa yang terjadi.
Glass mencoba untuk memberitahu Bridger apa yang sebenarnya terjadi, tapi tidak tersampaikan. Bridger menanyakan keberadaan Hawk kepada Fitzgerald, tapi dia beralasan bahwa dia tidak melihat Hawk. Keesokan paginya, Fitzgerald membangunkan Bridger untuk segera pergi dari tempat itu karena Fitzgerald beralasan telah melihat sekumpulan suku Indian di dekat mereka. Di tengah kepanikan, mereka menguburkan Glass seadanya dalam kondisi hidup. Bridger yang polos dengan berat hati meninggalkan Glass yang setengah terkubur. Beberapa lama kemudian, Glass mencoba untuk bangkit dengan merangkak dan mencari keberadaan putranya yang sudah tewas. Glass berkabung meratapi kepergian putra satu-satunya. Kejadian itu membuat Glass mengingat masa lalu di mana istrinya dulu tewas dibantai oleh serdadu, dan Glass berhasil menyelamatkan Hawk, putra satu-satunya. Kini Glass sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kemudian setelah itu, Glass mencoba untuk melanjutkan perjalanan mengejar Fitzgerald dengan merangkak. Glass memulai perjalanan yang sulit melalui padang belantara. Glass merangkak jauh. Dia bertahan dari dinginnya suhu dan sampailah dia di tepian sungai. Di sana Glass terus memulihkan diri dari lukanya. Ia melakukan operasi sendiri dan menghindari suku Arikara yang mencari putri kepala suku yang diculik bernama Powaka. Paginya beberapa suku Indian Arikara tiba di sungai. Suku tersebut terkenal dengan keganasannya membantai orang kulit putih yang selalu mencuri sumber daya dari tanah mereka. Glass yang ketahuan berada di sana kabur dengan menyelamkan diri di sungai, dan ia pun selamat dari kejaran suku Arikara. Scene berpindah kepada Fitzgerald dan Bridger. Setelah jauh berjalan, Bridger mulai curiga kepada Fitzgerald yang selama ini telah berbohong. Fitzgerald berkata jujur bahwa dia telah berbohong kepada Bridger tentang serangan suku Indian. Bridger yang tidak berdaya memilih diam dan melanjutkan perjalanan. Hingga sampai di Fort Kiowa dan bertemu Kapten Pun, Fitzgerald tetap berbohong demi mendapatkan upahnya, dan Bridger tidak sudi menerima upah tersebut yang diberikan karena perasaannya yang sedang berkecamuk. Di perjalanan, Glass bertemu dengan seorang pengungsi suku Pawnee bernama Hikuk, dan mereka berbagi daging bison untuk dimakan. Hikuk sangat menaruh simpati kepada Glass dikarenakan Hikuk sendiri juga telah kehilangan anggota keluarganya sama seperti Glass. Kemudian Hikuk mengajak Glass untuk melanjutkan perjalanan bersamanya. Di tengah badai, Hikuk membangun kemah kecil untuk Glass berlindung dan sekaligus sebagai cara untuk mengobati sakitnya. Setelah badai berlalu, Glass terbangun dari mimpinya. Dia sudah merasa lebih sehat dan berjalan kembali. Tak jauh dari sana, Glass menemukan mayat Hikuk yang digantung oleh kelompok pemburu asal Prancis, dan mereka juga menyekap seorang wanita dari suku Arikara. Glass membebaskan wanita itu, membunuh beberapa pemburu lainnya, dan mengambil kembali kuda milik Hikuk untuk ditunggangi. Kemudian Glass berhasil kabur. Keesokan paginya saat tertidur, Glass diserang oleh suku Arikara dan berhasil lolos karena jatuh ke jurang yang menyebabkan kuda tunggangannya mati dan dia mengalami beberapa luka. Di saat itu pula, badai kembali menerpa dan Glass terpaksa membongkar isi perut kudanya yang mati dan berlindung di dalam perut kuda tersebut. Setelah badai reda, Glass mulai melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Seorang pemburu Prancis yang juga selamat dari serangan terhuyung ke Fort Kiowa membawa sebuah botol minum yang ternyata milik Glass. Bridger mengenali botol minum milik Glass. Kapten beranggapan bahwa minuman itu dibawa oleh Hawk, putra Glass, dikarenakan sebelumnya mereka semua tidak tahu tentang keberadaan Hawk yang dikabarkan menghilang. Percaya bahwa botol itu dicuri dari Hawk, Kapten Hendry mengatur pencarian Hawk. Fitzgerald yang menyadari
bahwa sebenarnya Glass masih hidup, mencuri uang dan mengosongkan berangkas milik kapten, kemudian ia kabur. Di malam pencarian, pihak pencari menemukan Glass yang berjalan kelelahan. Kapten dan tim terkejut mengetahui Glass yang seharusnya tidak dapat terselamatkan ternyata masih hidup. Glass kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mendengar pengakuan dari Glass, membuat Kapten Henry sangat marah. Kapten memerintahkan untuk mencari Fitzgerald untuk dibunuh dan memenjarakan Bridger yang tidak berkata jujur kepada kapten. Tetapi Glass menyatakan bahwa Bridger juga ditipu oleh Fitzgerald. Keesokan paginya, Kapten dan Glass berangkat untuk mengejar Fitzgerald. Kapten Henry dan Glass mengejar Fitzgerald ke gunung. Setelah mereka berdua berpisah, Kapten Henry menemukan Fitzgerald dengan senjata yang mengarah kepadanya. Dari kejauhan, Glass mendengar suara tembakan dari arah kapten berada dan segera menghampirinya. Namun, tembakan itu ternyata mengenai kapten. Dia dibunuh oleh Fitzgerald dan kepalanya dikuliti. Glass berhasil memancing Fitzgerald dengan taktiknya. Dan mereka bertarung dengan sengit hingga keduanya terjatuh ke jurang dan sampai di tepian sungai. Ketika Glass hendak membunuhnya, dia melihat suku Arikara di seberang sungai. Teringat ucapan Hickok, Glass memberikan Fitzgerald kepada mereka untuk dibunuh. Setelahnya, suku Arikara melewati Glass yang tampak lelah dan terluka. Tetapi mereka tidak membunuh Glass. Dalam rombongan tersebut, ada wanita yang diselamatkan oleh Glass yang ternyata adalah wanita suku Arikara yang mereka cari selama ini, dan film berakhir. Sejak 2 abad lalu, kisah hidup Hugh Glass telah menjadi kisah rakyat yang menakjubkan di Amerika Serikat. Glass lahir di Philadelphia pada tahun 1773 dan menghabiskan hidupnya di laut sebagai bajak laut. Dia bergabung dengan Kapten Henry pada usia 30-an untuk menjelajahi sungai Missouri dalam perdagangan bulu. Kisah Glass juga telah dijadikan novel oleh penulis Michael Punke pada tahun 2002 dengan judul The Revenant, A Novel of Revenge. Terima kasih dan sampai jumpa.